bakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona rocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya Wala Yesu sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santawiyo manaso dosa At permadat kesamam Om santi Om Serunya belajar memahat patung langsung dari maestronya.
Polisi temukan bendera serupa organisasi radikal ISIS di depan pagar Mapolsek Kebayoran Lama. Seorang pemuda diamankan jajaran Res Narkoba Polda Bali saat akan menyelundupkan 8 kg ganja ke Bali. Asiknya bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan Tamblingan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya ini adalah seni pahat. Dan di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Patung Garuda Gagah. Indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu itu Garuda itu maha penyelamat, ya, penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu, pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu, alam sama manusia dan Tuhan sama manusia dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek 1 juta rupiah. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, meluncur menggunakan skateboard bukanlah hal yang mudah, apalagi skateboard merupakan salah satu olahraga ekstrim. Tapi di Bali, olahraga skateboard ini kerap digandrungi anak-anak karena mereka dapat melatih konsentrasi serta daya fokus saat bermain skateboard.
Meluncur dan bersenang-senang. Inilah yang dilakukan anak-anak di wahana skatepark Amplitude di Canggu, Bali. Olahraga skateboard atau papan luncur menjadi salah satu olahraga populer dan ekstrim. Resiko cedera kadang tak terelakkan, namun penggemar olahraga ini tak juga surut. Termasuk anak-anak ini, mereka mengikuti kelas khusus untuk belajar bermain papan luncur. Seakan terkenal takut, anak-anak ini meluncur mengikuti alur. Karena kelihatannya asik. Pas ngapain paling asik? Pas meluncur. Kencang. Pertamanya susah, tapi lama-lama enak. Bermain skateboard dipercaya membawa dampak positif untuk tumbuh kembang anak. Tak hanya melatih otot, olahraga ini juga dapat melatih konsentrasi serta daya fokus pada anak. Tak ada batas usia untuk belajar papan luncur ini. Namun bagi anak-anak yang berlatih skateboard di sini, perlu trik tersendiri untuk mengajarnya. Ya sulit juga untuk anak-anak karena kita harus berapa kali ulang, kasih tahu bagaimana untuk berseluncur caranya, amannya bagaimana. Jadi mereka yang ingin buru-buru bisa main skate gitu. Sedangkan untuk ini harus ada prosesnya gitu. Saya pun tergoda untuk menjajal olahraga ini. Yang pertama harus dilakukan adalah memilih papan luncurnya. Karena bermain di area skatepark, papan yang saya pilih adalah papan berdiameter 8 cm dengan roda berukuran 51. Ukurannya tidak terlalu besar. Sebelum bermain, jangan lupa mengenakan helm sebagai pelindung. Sangat penting apabila bagi yang baru pertama kali belajar seperti saya. Kenyamanan berada di atas papan adalah hal pertama yang harus dipelajari. Karena penting untuk menjaga keseimbangan saat meluncur. Tentukan posisi kaki yang nyaman, setelah itu belajar meluncur di atas area yang rata. Jika sudah mahir, kita pun bisa mempelajari trik lainnya. Jatuh bangun pun menjadi hal yang biasa untuk bisa meluncur di atas papan ini. Ternyata untuk belajar skateboard pertama kali sangat tidak mudah. Nah, untuk belajar meluncur saja membutuhkan keberanian yang sangat besar. Kelas belajar skateboard ini diadakan setiap Jumat sore di skatepark Amplitude Bali. Namun jika ingin sekedar berlatih untuk mengasah kemampuan, para pesertanya dapat datang kapan saja ke area skatepark ini. Semakin sering berlatih, semakin cepat pula menguasai olahraga papan luncur ini. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Polisi temukan bendera serupa organisasi radikal ISIS di depan pagar Mapolsek Kebayoran Lama. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat
dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya melulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Kepolisian kembali diteror oleh orang tak dikenal. Selasa subuh polisi temukan bendera serupa organisasi radikal ISIS di depan pagar Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selasa subuh, sebuah bendera berwarna hitam yang identik dengan lambang organisasi radikal ISIS dipasang di pagar Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga pemasangan bendera dilakukan 2 orang pengendara motor yang sedang melintas di depan Mapolsek Kebayoran Lama. Jadi kita ketahui pada saat itu ada di depan Mapolsek Kebayoran Lama terpasang, kemudian saat itu anggota sedang langsung mengetahui ada orang yang memasang, kemudian keluar dicek, ternyata ada bendera yang identik dengan bendera ISIS. Nah, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti motif aksi ini, namun polisi menduga hal itu sebagai bentuk teror lanjutan kelompok teroris terhadap instansi kepolisian. Hingga saat ini identitas pelaku teror masih belum teridentifikasi. Selain bendera hitam berukuran 100 x 50 cm bertuliskan kalimat tauhid, polisi juga menyita sebuah botol dengan surat kaleng di dalamnya, berisi hinaan tentang Pancasila dan ancaman terhadap penegak hukum. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Pola terorisme di Indonesia dinilai telah bergeser. Kegiatan terorisme sekarang ini tidak hanya menggunakan jaringan atau network, tapi juga bisa dilakukan perseorangan atau dikenal dengan istilah lone wolf. Sekarang mulai muncul lagi di kita ini sekarang fenomena yang namanya leaderless jihad, lone wolf, radikalisasi sendiri, self radicalization. Nah, mereka tadi internet segala macam dan kemudian terinspirasi. Seperti diduga kasus Mulyadi ini adalah kasus yang di Valetean adalah kasus leaderless jihad.
Beralih ke kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, polisi telah siapkan sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa wajah ini berdasarkan pengakuan beberapa saksi di sekitar tempat kejadian. Saya tanyakan dokter sendiri ya. Selasa siang, polisi sampaikan perkembangan hasil penyelidikan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Dari 56 saksi yang diperiksa, ada 3 saksi yang gambarkan sosok mencurigakan yang sempat mondar-mandir di lokasi kejadian. Polisi kemudian buatkan sketsa sosok yang diduga pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jadi bukan 3 saksi ini dengan satu sketsa sama, tidak. Tetapi dia melihat ada salah satu 3 saksi ini melihat sendiri-sendiri. Ya. Jadi melihat sendiri-sendiri, makanya sedang kita dalami kembali ya sketsa itu. Karena ada saksi juga yang kebetulan yang saksi yang E itu habis sholat subuh ya, kemudian dia itu mendahului pulang, dia melihat ada yang diduga pelaku di depan rumah Novel. Dia saat itu sedang menunduk. Ya. Hingga Selasa siang, sketsa wajah yang diduga pelaku penyiraman air keras masih dalam proses penyelesaian. Selasa 11 April 2017, orang tak dikenal menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan setelah ia keluar dari Masjid Al-Ihsan, Jakarta Utara usai menunaikan sholat subuh. Pelaku langsung melarikan diri dengan motor sehingga tidak sempat ditangkap. Sampai saat ini, Novel masih menjalani serangkaian perawatan intensif pada bagian mata dan wajah di Singapura dan akan segera melakukan operasi kornea mata. Catherine Augustina, Anan Suryana melaporkan untuk NET. Informasi lain, dilarang karena bahayakan penerbangan balon udara masih banyak diterbangkan secara ilegal. 2 diantaranya ditemukan dan disita oleh petugas dari Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Inilah 2 balon yang disita petugas POM Angkatan Udara Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Senin petang. Balon udara ini berukuran cukup besar, dengan panjang masing-masing 6 dan 8 meter, serta diameter 3 dan 7 meter. Balon ditemukan di Kompleks Paskas Berbah dan wilayah Kalasan, Sleman. Balon-balon udara ini dianggap membahayakan penerbangan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satunya beresiko masuk ke dalam mesin pesawat dan dapat berakibat pesawat hilang kendali bahkan jatuh. Kita sudah tidak bisa bermain-main lagi, ini bukan sebuah hobi biasa, ini hobi yang membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi tolong jangan dilakukan karena bisa saja yang di pesawat itu adalah keluarga kita, saudara kita, sesama bangsa kita sendiri. Kalau terjadi hal tidak diinginkan tentunya kita semua akan sangat bersedih. Petugas telah berkoordinasi dengan polisi untuk mencari pemilik balon-balon ini. Hingga saat ini, pihak Lanut Adi Sucipto telah menerima 41 laporan dari beberapa maskapai terkait adanya penerbangan balon di wilayah Magelang, Banjarnegara, Wonosobo, hingga Cilacap. Andrea Sigit melaporkan untuk NET. Penyelidikan terhadap penyebab helikopter Basarnas yang jatuh di Gunung Butak, Temanggung, Jawa Tengah masih berlanjut. Proses evakuasi badan helikopter yang sedianya dilakukan hari ini ditunda hingga menunggu proses investigasi selesai. Tim investigasi yang terdiri dari Basarnas, TNI, KNKT, dan instansi terkait Selasa siang berkoordinasi di posko evakuasi di Desa Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Koordinasi dilakukan sebelum investigasi kedua dilakukan. Investigasi kali ini untuk melengkapi data-data dan memastikan penyebab jatuhnya helikopter Basarnas. Kita akan memastikan kedua kalinya, ya memastikan kembali bahwa itu semua keadaan, misalnya engine-nya baik, pesawatnya baik, itu sudah kita pastikan bahwa sekarang ini. Dan kemudian sekarang kita akan membuat strategi bagaimana kita menurunkan puing-puing pesawat itu ke bawah di sini. Meski demikian, investigasi kedua ini terpaksa ditunda karena cuaca tidak mendukung. Gunung Butak tertutup kabut tebal sejak pagi hingga siang. Dengan demikian, proses evakuasi pun belum bisa dilakukan. Persiapan. Helikopter Basarnas Semarang jatuh di Gunung Butak, Desa Canggal, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. 8 penumpangnya tewas. Heli rencananya hendak berangkat ke lokasi letusan Kawah Sileri di Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Seorang pemuda diamankan jajaran Res Narkoba Polda Bali saat akan menyelundupkan 8 kg ganja dari Pasuruan, Jawa Timur ke Bali. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali.
Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Ya, kembali di Net Bali, seorang pemuda diamankan jajaran Res Narkoba Polda Bali saat akan menyelundupkan 8 kg ganja dari Pasuruan, Jawa Timur ke Bali. Pelaku merupakan kurir yang dikendalikan oleh jaringan narkoba Napi Lapas Kerobokan. Pelaku berinisial RFI diringkus jajaran Res Narkoba Polda Bali saat akan menyelundupkan 8 kg ganja dari Pasuruan, Jawa Timur ke Bali Jumat lalu. Pemuda berusia 20 tahun ini memasuki Bali menggunakan angkutan umum. Setibanya di Bali, pelaku dijemput oleh kedua orang temannya. Tak lama setibanya di Bali, pelaku yang tengah berada di rumah kos di kawasan Denpasar langsung diringkus polisi. Pelaku mengaku narkoba yang dibawanya milik seorang napi di Lapas Kerobokan. Dengan upah sebesar 1,5 juta rupiah, pemuda asal Semarang, Jawa Tengah ini nekat menjadi kurir narkoba. Yang bersangkutan menunggu perintah instruksi dari pemilik barang. Pemilik barangnya ada di dalam LP Kerobokan. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Berarti kontrol dari lapas. Ya. Selain RFI, petugas juga mengamankan 3 tersangka lainnya, yakni MKW, TAS, dan MJB yang membantu RFI dalam menyelundupkan ganja. Dari 3 tersangka, petugas juga mengamankan lintingan ganja, 3 butir ekstasi, dan sejumlah paket sabu beserta alat hisap. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah berhasil melarikan diri ke Samarinda, komplotan pencurian lintas pulau berhasil dibekuk jajaran Reskrim Polsek Denpasar Barat. Dari 3 pelaku yang diamankan, 2 diantaranya sepasang suami istri. Saldi dan Sarah, suami istri asal Samarinda, Kalimantan Timur ini kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Barat. Mereka dengan 1 tersangka lainnya, yakni Hamdan, berhasil ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur oleh jajaran Reskrim Polsek Denpasar Barat. Sebelumnya sekitar 1 bulan lalu, komplotan yang berjumlah 4 orang membobol sebuah toko laptop di Jalan Teukumar Barat, Denpasar. Dari aksi tersebut, mereka berhasil mencuri sebanyak 18 unit laptop. 2 hari setelah mencuri, para pelaku kabur ke Makassar membawa seluruh barang curiannya menggunakan pesawat udara. Di Makassar, barang tersebut kemudian dijual ke seorang penadah bernama Rosi. Lalu ketiga tersangka lainnya kembali ke Samarinda. Setelah dilakukan penyelidikan, 3 tersangka berhasil dibekuk polisi di Samarinda. Sementara 1 tersangka lain, Rosi, kini masih buron. Ya, ini pelaku yang kita tangkap ini pelaku residivis antar pulau. Jadi mereka Makassar, Makassar Bali, Bali Makassar, Makassar Samarinda. Di Samarinda juga pernah melakukan hal yang sama dan temannya 1 sudah ditangkap di Samarinda. Sebelumnya komplotan ini juga berhasil mencuri 2 buah laptop di wilayah Kuta. Dari para tersangka, polisi mengamankan 2 buah laptop dan sejumlah telepon genggam. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi berikutnya, Bali memang terkenal dengan budaya seni. Nah, salah satunya kesenian khas Pulau Bali yang terkenal adalah seni drama tari calon arang. Dan yang menarik, jika dulunya kesenian calon arang ini identik dengan hal mistis, namun kini tidak lagi. Karena ada drama tari calon arang yang memang khusus sebagai hiburan. Calon arang merupakan kisah pewayangan yang menjadi bagian seni drama tari khas Pulau Bali. Kesenian ini telah menjadi bagian dari Pulau Dewata dan diwariskan secara turun-temurun untuk dilestarikan. Tak heran jika sampai saat ini banyak masyarakat Bali yang selalu tertarik untuk menonton pertunjukannya atau bahkan mempelajari kesenian yang satu ini. Jika dulunya kesenian drama tari calon arang ini selalu identik dengan hal mistis, kini tidak lagi. Ada pertunjukan calon arang yang dikemas sebagai hiburan. Seperti yang ditampilkan oleh komunitas seni SMKN 4 Bangli ini. Mengangkat judul Wirada Sungsang, drama tari calon arang ini bercerita tentang balas dendam seorang murid kepada sang pembunuh gurunya. Meski jalan ceritanya terdapat nuansa mistik, namun komunitas seni yang satu ini membawakannya dengan cukup menghibur dan mampu memberikan kesan berbeda akan penilaian masyarakat pada pertunjukan calon arang yang biasanya. Mungkin dikatakan scene ya, ada scene yang mistik, ada scene yang menghibur agar penonton itu tidak bosan. Kalau hal yang mistik terus dipertontonkan kan kadang-kadang ngeri atau terlalu lama juga bosan. Nah, maka
dipadukan dengan unsur humornya. Nah, itu sekarang kita dikemas sedemikian rupa agar menjadi hiburan yang menarik. Pertunjukan drama tari calon nerang ini pun banyak menyedot perhatian penonton. Banyak dari mereka merasa terhibur dengan jalan cerita dan penampilan komunitas seni yang satu ini. Nggak terlalu mistis banget sih sebenarnya, cuman dia ditampilkan secara live kayak gini supaya masyarakat di Indonesia tahu kalau Bali itu terkenalnya budayanya gitu. Bagus ya buat anak-anak yang khususnya di Bali, dia bisa melestarikan budaya sendiri, diperkenalkan gitu, jadinya buat saya itu bagus banget. Drama tari calon narang yang dipentaskan oleh komunitas seni SMKN 4 Bangli ini dipertontonkan pada pegelaran Pesta Kesenian Bali ke-39 di Art Center Selasa sore kemarin. Selain berhasil memikat penonton, komunitas seni ini pun berhasil membuat image drama tari calon narang tak melulu soal mistik, namun juga hiburan. Vera Zentia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Di Buleleng, Bali ada lokasi tempat pengunjung bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan Tamblingan. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Lon. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega.
acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Selain menikmati keindahan, saat liburan itu pastinya kita mengejar momen-momen untuk berfoto. Dan pastinya yang gak ketinggalan sekarang itu adalah selfie. Nah, buat yang hobi selfie nih, di Buleleng Bali ada lokasi tempat pengunjung bisa berselfie ala kapal Titanic dengan latar indahnya Danau Buyan dan Tamblingan. Dua danau yang berdampingan yakni Danau Buyan dan Tamblingan Buleleng ini kini lebih ramai dikunjungi wisatawan. Ini karena ada dua titik untuk wisatawan berselfie dengan latar belakang menakjubkan. Titik selfie ini sengaja disediakan oleh masyarakat desa Wandagiri Buleleng. Anjungan layaknya kapal Titanic, ayunan serta sarang burung disediakan untuk berfoto dengan pemandangan danau. Namun untuk menikmati sejuknya udara pegunungan serta berfoto selfie ini wisatawan harus antri. Masuk anjungan ini wisatawan hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Selain pemandangan indah, tempatnya berada di jurang danau menjadi tenangan tersendiri bagi wisatawan untuk berfoto. Dari Instagram, dari Facebook. Media sosial ya? Iya. Apa sih yang menariknya buat adik di sini tempat ini? Tempatnya unik. Kayaknya itu terbuat dari bahan-bahan yang alami lah. Tempatnya bagus, view-nya cantik, tempatnya sejuk. Bu, gimana kalau selfie itu sering selfie gitu biasanya? Iya, lumayan. Setiap harinya para pengunjung yang datang ke objek wisata selfie ini mencapai 200 orang. Wisatawan yang datang didominasi para remaja serta keluarga. Wisata selfie yang baru dibuka selama 2 bulan ini selalu membludak di setiap akhir pekan. Di sini Pak, mungkin dari mancanegara juga ada. Orang Australia juga ada. Semuanya mungkin lokalan juga ada. Banyak kan anak muda. Jakarta juga ada sini. Kemarin orang barat banyak Pak. Banyak sekali dari sini untuk menikmati tempat ini, naik ayunan. Belum puas berfoto, wisatawan pun bisa menyaksikan gerombolan monyet ekor panjang di tebing danau. Sembari menikmati hangatnya bakso dan sate kelinci. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Buat yang hobinya melihat pemandangan alam dan selfie di spot-spot kece, ada wisata Danau Biru di Bangkalan, Jawa Timur. Pemandangan di sana memang kece sih, dan kita bisa naik rakit menyusuri danau yang dikelilingi bukit kapur. Ini instagenik banget. Tempat wisata ngehits dengan pemandangan yang instagenik. Yap, ini dia Danau Biru. Danau buatan di Desa Jadi, Bangkalan, Jawa Timur. Merupakan cekungan dari bekas galian batu kapur, warna air danau biru muda. Namun terkadang berubah menjadi hijau lumut. Semakin cantik bersanding dengan indah lukisan alam pegunungan kapur. Tak heran objek wisata baru ini kian populer. Di musim liburan ini pengunjungnya membludak. Danau Biru itu bagus banget buat kalau misalnya berlibur keluarga karena ada rasa kebersamaan. Danau Biru ini juga unik kelihatannya. Terus bisa jadikan spot foto. Katanya ya itu Mas tadi murah untuk keluarga yang banyak gitu kan ya. Terus di sini juga kita bebas, banyak spot-spot yang bagus.
Selain puaskan hobi selfie, pengunjung juga bisa rasakan sensasi keliling danau naik rakit bambu. Cukup membayar Rp10.000 per orang. Demi keselamatan pengunjung, ada beberapa peraturan yang harus ditaati ya. Salah satunya larangan selfie di area puncak Gunung Kapur. Dan perhatikan pagar pembatasnya. Tips bagi yang mau datang ke sini, karena belum banyak penjual makanan, jangan lupa bawa bekal makanan dari rumah. Cuaca di Bukit Jadih juga cukup panas. Sebaiknya selalu sedia payung. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Akhir libur Lebaran, ribuan pengunjung memadati objek wisata Kawah Gunung Papandayan. Mulai dari pendaki profesional hingga wisatawan berdatangan untuk menikmati sensasi wisata alam Kawah Baru. Akhir libur Lebaran, pesona alam Kawah Gunung Papandayan masih menarik minat pengunjung. Mulai dari pendaki profesional hingga wisatawan memadati area ini Minggu pagi. Sensasi berada di ketinggian 2.666 meter di atas permukaan laut dan kawah baru yang mengeluarkan asap belerang jadi daya tarik bagi pengunjung. Wahana bebas pandang juga menjadi magnet selfie bagi para pengunjung. Lebih dari 3.000 pengunjung mendatangi kawasan ini setiap hari selama libur Lebaran. Kalau Papandayan dulu tuh kelihatannya kumuh ya, waktu yang dulu mah, pas saya kesini. Cuman sekarang ada perubahan, jalan udah enak, sama parkiran udah luas. Mungkin sambil nyari udara seger lah, sekalian refreshing dari libur sekolah mungkin. Banget sih, soalnya kan baru pertama kali juga kesini. Terus pemandangannya bagus banget. Buat pemula emang asik banget. Jadi udah ada jalannya sendiri buat naik ke belah mana, buat turun ke arahnya ke mana. Terus ada hutan mati juga kan, dari forest juga bagus banget. Berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, objek wisata Kawah Gunung Papandayan kini tampil lebih tertata. Tiket masuk pun tetap normal. Baik hari libur maupun hari biasa itu tetap sama. Hari libur 30.000 dan hari biasa 20.000, Kang. Begitu. Dan itu sudah termasuk asuransi ya kalau udah di dalamnya? Jadi kita himbau juga para pengunjung yang dia mempunyai tiket masuk Papandayan itu di dalamnya ada asuransi. Jadi pada saat pengunjung beraktivitas di area Kawah Papandayan ini, tingkat kenyamanannya, tingkat keamanannya semua pasti kita jaga. Masa libur Lebaran, para pendaki tetap bisa berkemah di kawasan Pondok Saladah dan Tegal Alun di seberang kawah. Sementara kawasan hutan mati masih ditutup bagi perkemahan untuk menjaga kelestarian hutan. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Saat ini kita ke Gunung Kelut. Ternyata di Gunung Kelut wisatawannya juga sangat banyak. Dan karena biasanya pengunjung penasaran mau naik ke puncak, namun ternyata aksesnya hanya untuk kendaraan roda 2. Nah, ini menjadi berkah deh buat penyedia jasa ojek di lereng gunung. Indah panorama Gunung Kelut selalu jadi incaran wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tak sedikit yang penasaran ingin menikmati pemandangan dari atas gunung, namun terkendala lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Inilah yang kemudian dimanfaatkan puluhan tukang ojek di Desa Sugiwaras, Ngancar, Kediri. Selalu siap siaga mengantar wisatawan ke puncak Kelut. Tergabung dalam paguyuban Among Karyo Satrio Kelut, tarif ojek dipastikan ramah di kantong. Dengan Rp15.000 wisatawan akan diantar ke garis batas kunjungan, yakni sekitar 3 km dari kawah. Karena kepengen tahu tempat yang bisa menjangkau lebih atas. Ya lebih mudah, kalau jalan kan capek. Jadi kalau naik ojek kebetulan ada fasilitas ini ya kita manfaatkan. Libur panjang seperti sekarang jumlah wisatawan Gunung Kelut melonjak. Berkah tersendiri bagi para penyedia jasa ojek. Pengguna jasa mereka meningkat hingga 300%. Oh, untuk rata-rata per orangnya sekitar 30 kali tarikan, 40 kalau untuk lebaran seperti ini, Mas. Meningkat, Mas. Iya. Ini sekitar bisa, kalau hari biasa ya 500 orang bisa ribuan sekarang, Mas. Selain menikmati panorama dari puncak Kelut, wisatawan juga bisa bersantai di Taman Agro Margomulyo. Taman bunga dengan fasilitas hammock. Dan tentunya ragam spot foto kece untuk salurkan hobi selfie. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita olahraga dunia, jadi tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Piala Konfederasi tinggal sisakan 1 laga lagi sebelum masuk ke babak semifinal. Ajang persiapan jelang Piala Dunia ini juga digunakan untuk menjajal teknologi baru. Penyelenggaraan Piala Konfederasi ke-10 akan masuki tahap semifinal. Selain sebagai ajang pemanasan jelang Piala Dunia, ajang ini juga jadi uji coba sebelum pesta sepak bola terbesar digelar. Salah satu yang mencolok adalah penggunaan teknologi VAR atau Video Assistant Referee yang juga berefek pada bertambahnya tim official pertandingan. Video Assistant Referee ini pertama kali digunakan di laga antara Portugal melawan Meksiko, di mana teknologi ini berdampak pada danulirnya gol Luis Nani di babak pertama. Keputusan ini diambil wasit setelah berkomunikasi dengan tim ofisial yang menyatakan 4 pemain Portugal termasuk Nani lebih dulu terperangkap offside. Selain Portugal, Australia dan Chile juga telah rasakan hasil kerja dari teknologi VAR ini. Australia harus puas takluk dari Jerman setelah gol dari Tommy Juric dianulir wasit karena terbukti lakukan handsball sebelum cetak gol. Bahkan di laga Chile melawan Kamerun harus terhenti sebanyak 2 kali dengan dianulirnya 2 gol Chile. 2 gol tersebut dinyatakan offside setelah wasit lakukan komunikasi dengan tim official yang memantau langsung lewat tayangan ulang. Meski begitu adanya, teknologi VAR ini juga masih jadi perdebatan. Masih lambatnya komunikasi wasit dan tim official dalam memantau tayangan ulang dinilai hadirkan kebingungan bagi pemain dan pelatih. Selain itu juga adanya pihak-pihak yang menilai bahwa hadirnya teknologi yang pengaruhi keputusan wasit dapat mengurangi nilai sepak bola yang tak lagi identik sebagai olahraga yang humanis. Meski masih memicu kontroversi, dengan diuji cobanya VAR di Piala Konfederasi 2017, kemungkinan besar teknologi ini akan digunakan pada Piala Dunia setahun berselang. Pola ini pernah terjadi sebelumnya, ketika Konfederasi menjadi ajang uji coba teknologi baru dari FIFA, tepatnya pada Piala Konfederasi 2013, di mana goal line technology atau teknologi garis gawang pertama kali digunakan di ajang ini. Teknologi yang gunakan 14 kamera dan didukung kecepatan 500 gambar ini buktikan kualitasnya saat pertandingan Italia kontra Uruguay.
Saat itu gol pertama Italia awalnya diberikan pada Alessandro Diamanti. Namun teknologi ini menunjukkan bahwa Davide Astori lah pemain terakhir yang menyentuh bola sebelum masuk ke gawang. Teknologi ini pun sekaligus jadikan Astori cetak gol debutnya bersama Giri Azzurri. Teknologi ini mampu bekerja dengan baik pada Piala Dunia 2014. Salah satunya adalah ketika wasit mengesahkan gol Karim Benzema di laga Prancis melawan Honduras. Ya, kali ini kita bahas pemain yang sedang bersinar di Piala Konfederasi, yaitu Xavier Chicharito Hernandez. Mantan pemain Manchester United ini jadi top skor di Timnas Meksiko. Berikut profilnya. Ajang Piala Konfederasi 2017 kembali menjadi momen pembuktian bagi striker haus gol asal Meksiko, Xavier Hernandez. Pemain yang akrab disapa Chicharito ini sukses mencetak 1 gol di pembuka L3 di ajang ini, yang sekaligus mengantarkan Meksiko meraih hasil imbang terhadap tim favorit juara Portugal. Torehan ini sekaligus mempertajam rekor mantan pemain Manchester United ini dengan total 48 gol dari 93 penampilannya bersama Meksiko, mengungguli torehan legenda sepak bola Meksiko Jared Borghetti di posisi kedua dengan 46 gol. Chicharito berpeluang akan mempertahankan rekor ini dalam waktu yang lama. Pasalnya tidak ada lagi pemain yang aktif di posisi 5 besar top skor Meksiko. Xavier Hernandez memang salah satu pesepak bola terbaik dari Meksiko. Pemain 29 tahun ini sukses menembus skuad timnas Meksiko ketika usianya baru menginjak 20 tahun di laga persahabatan melawan Kolombia. Pencapaian spektakulernya ini tak lepas dari gemilangnya karir Chicharito di level klub pada musim 2009-2010 bersama Guadalajara. Saat itu dalam semusim, Chicharito sukses menyerangkan 21 gol dari 28 penampilan. Prestasi ini juga yang membuatnya kemudian direkrut raksasa Liga Inggris Manchester United di musim berikutnya, di mana dia sukses meraih 2 gelar Liga Premier Inggris, masing-masing di musim 2010-2011 dan 2012-2013. Sebelum akhirnya bergabung dengan Real Madrid dan kini berkiprah di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Ferazan Fia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found